tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami bawa, hati sebagai hamba. Kami mau terus taat ya Tuhan. Kami mau terus diajar Tuhan melalui renungan hari ini. Ajar kami memahami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai memulai hari dengan hal yang tidak terlihat. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Ulangan 10, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Ulangan 10 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 22. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tekar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat,
yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam perjalanan kehidupan iman, ada satu kebiasaan yang sering kali terlupakan oleh banyak orang percaya, yaitu memulai hari dengan hal yang tidak terlihat, yaitu doa dan relasi dengan Allah. Dunia modern membuat kita segera membuka mata di setiap pagi untuk daftar tugas, target, dan rencana yang harus dicapai. Tetapi firman Tuhan melalui Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 22 mengingatkan kita bahwa sebelum kita menatap pada pekerjaan dan proyek pribadi kita, ada sesuatu yang jauh lebih mendasar, lebih menentukan arah dan makna seluruh kehidupan kita, yaitu mengingat Sang Raja, mengasihi Dia lebih dari segalanya, dan memulai hari dengan kebenarannya. Musa dalam pesan-pesannya kepada bangsa Israel menegaskan kembali esensi dari hubungan umat dengan Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12. Ini adalah panggilan untuk menata ulang inti dari kehidupan mereka saat itu dan juga kita saat ini, bahwa setiap hari harus dimulai dengan kesadaran akan siapa Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam bahasa yang sederhana, Musa menyampaikan, sebelum kita bekerja, ingatlah siapa yang memberi kehidupan. Sebelum kita mengejar hasil di satu hari, kenalilah Sang Pemilik hari itu. Inilah dasar spiritualitas yang benar, bukan apa yang terlihat oleh manusia, tetapi relasi yang tersembunyi dengan Allah yang hidup. Dengan demikian, ketika kita mengharapkan sebuah hari yang diberkati, bukanlah hari yang produktif semata, melainkan hari yang dimulai dengan takut akan Tuhan dan kasih kepadanya. Ayat 13 menambahkan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaan. Hal yang baik dalam hidup bukan berasal dari pencapaian duniawi, tetapi dari ketaatan kepada kehendak Allah. Inilah hal yang tidak terlihat itu, ketaatan yang lahir dari kasih. Ketika seseorang memulai hari dengan doa dan perenungan firman, ia sedang menanam benih rohani yang akan menghasilkan buah ketaatan sepanjang hari. Kebangunan rohani dimulai dari kamar, dari tempat kita berlutut di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Musa kemudian mengingatkan bahwa Tuhan yang disembah Israel adalah Tuhan yang besar dan berdaulat atas langit dan bumi. Ayat 14. Namun, keagungannya tidak membuatnya jauh, sebab ia memilih untuk mengasihi nenek moyang Israel. Ayat 15. Kasih inilah yang menjadi dasar seluruh ketaatan. Allah yang Maha Tinggi berkenan mengasihi manusia yang terbatas. Disinilah kita diundang untuk memulai hari dengan suatu kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana kita mengatur Allah untuk memberkati rencana kita, melainkan bagaimana kita menundukkan diri kita dan rencana kita di bawah kasih dan kedaulatannya. Selanjutnya ayat 16 memerintahkan, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sunat hati adalah panggilan untuk memperbaharui batin, memotong keras kepala dan keakuan, serta keangkuhan
yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Paulus menyampaikan dalam Roma 2 ayat 29 bahwa sunat ialah sunat hati secara rohani, bukan secara harafiah. Maka sebelum kita memulai hari, kita perlu bertanya, adakah hati yang masih keras terhadap pimpinan Allah? Apakah kita telah membiarkan kasih-Nya melembutkan hati kita yang keras dan dingin? Musa melanjutkan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah harus engkau beribadah dan berpaut. Ayat 20. Kata berpaut berarti melekat erat. Ibadah sejati bukanlah rutinitas, melainkan suatu relasi yang intim dengan Allah. Ketika pagi hari kita dimulai dengan berpaut pada Tuhan melalui doa dan firman, seluruh hari itu menjadi saksi bahwa kita tidak berjalan sendirian. Dalam setiap keputusan, dalam setiap tantangan, ada kesadaran akan hadiratnya yang menuntun kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kebenaran ini menjadi tantangan bagi orang percaya di zaman yang hanya mengejar efisiensi dan hasil instan. Betapa mudahnya kita mengukur nilai hari berdasarkan seberapa banyak yang kita capai, bukan seberapa dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Namun orang yang belajar memulai hari dengan doa dan penyembahan kepada Tuhan akan menemukan kedamaian yang melampaui akal, karena ia tahu bahwa Tuhanlah yang memimpin langkahnya. Ia akan bekerja dengan tenang, melayani dengan kasih, dan beristirahat kembali dengan damai, sebab hatinya berpaut pada Sang Raja. Oleh karena itu, setiap pagi, biarlah kita tidak tergesa menyambut pekerjaan atau aktivitas kita. Biarlah hati kita terlebih dahulu berlutut di hadapan Sang Raja yang tidak terlihat, namun nyata. Biarlah kasih-Nya yang memimpin firman-Nya yang menerangi, dan hadirat-Nya yang menjadi kekuatan sepanjang hari. Karena hari yang dimulai dengan kebenaran yang tidak terlihat akan berakhir dengan damai yang tidak tergoyahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau memanggil kami bukan untuk sekedar menjalani hidup, tetapi untuk hidup di dalam takut akan Engkau, berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, dan mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami ingin memulai setiap hari dengan kesadaran bahwa hidup ini bukan milik kami, melainkan milik Tuhan. Di tengah dunia yang sibuk dan menuntut banyak hal, tuntunlah kami, agar tetap tunduk kepada firman-Mu dan hidup dalam kasih-Mu yang setia. Kiranya setiap kami dimurnikan dari kekerasan hati, dari keangkuhan, dan dibentuk menjadi umat yang lembut dan taat. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang memulai hari ini dengan beban dan pergumulan. Kiranya Engkau menjadi kekuatan dan penghiburan mereka. Biarlah kami semua berjalan dalam terang kasih-Mu, sehingga hidup kami menjadi kesaksian bahwa hari yang dimulai dengan takut akan Tuhan akan selalu berakhir dengan damai yang tidak tergoyahkan. Terima kasih Bapa. Kini kami kembali memohonkan kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai setiap kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.